Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Tetap puasa ya. Oke, ini seperti biasa ya, menjelang berbuka kita akan oprek lagi HP rongsokan. Wow, ada penampakan guys. Oke, kita lagi puasa ya. Ya, kita akan bahas HP rongsokan kembali ya. Nah, ini saya akan ambil satu dan kita akan cari ya, mana ini kira-kira. Ini nanti aja. Oke lah, yang warna biru ini ya saya ambil. Ya, kita sudah dapatkan Nokia rongsokan ini. Apakah HP ini masih bisa diselamatkan? Kita akan bahas ya. Ya, ini adalah Nokia 206 ya. Dari penampilan ya saya dapatkan tanpa baterai. Nah, ini kan 206 ya. Lalu tanpa casing belakang juga. Ini saya beli harga 10.000 ya. Oke, saya akan cari baterai dulu ya buat ngecek. Ini ada baterai bekas. Isinya masih satu balok ya. Kita akan coba cek HP-nya. Ya, saat saya tekan tombol power dia tidak ada respon ya. Sama sekali tidak ada respon. Untuk mengetahui jenis kerusakan kita harus cek dengan power supply. Nah, ini kita sudah di depan power supply. Sambungkan kabel positif dan negatifnya ya. Karena ini tipe konektor baterai cekung, jadi dia bersebelahan. Oke, perhatikan jarum ampernya. Saat saya sambungkan dia langsung ngangkat jarumnya. Wah, lepas lagi. Oke, saya ulangi lah ya. Saya sambungkan, dia langsung gantung jarumnya di 0,7. Jadi ini kategori kongslet ya, namun bukan kongslet penuh. Berbeda jika kongslet penuh dia langsung jeklek ya. Kalau ini tidak, dia gantung. Kalau dicek dengan multitester analog, dia juga jarum bergerak ya saat dibalik. Nah, seperti ini. Oke, HP sudah kita cek dan ternyata kongslet ya, tapi bukan kongslet penuh. Kita akan copot HP-nya. Kita akan bongkar ke mesin ya. Jadi untuk tipe 206 ini dulu juga banyak peminatnya karena dia tipis, lalu layar size big ya atau besar, dan suara juga lumayan kencang. Wah, bisa diperhatiin itu LCD-nya ya. Wow, LCD-nya seperti ini ya. Wah, ini sudah nggak layak. Oke, saya akan copot ya untuk bagian ini belakang. Ya, ini stikernya ya. Lalu kita copot bagian penutup kalengnya. Nah, ini ada penampakan CPU, IC flash ya. Lalu kita copot juga untuk penutup kaleng bagian sinyal. Ini IC PA bagian bawah. Lalu kita copot untuk bagian lampu ya. Ini penutup area lampu. Sama yang ini juga. Oke, kita sudah buka semua penutup kalengnya. Saatnya kita akan suntik tegangan ya dengan baterai tablet ya. Sambungkan negatif ke negatif, lalu kita akan suntikkan dan kita perhatiin ya apakah ada komponen yang berasap. Coba diperhatiin saat saya tempel ada komponen yang berasap ya. Oke, kita coba lagi ya. Saya akan coba arahkan zoom. Nah, ini saya tambahin thinner. Perhatiin ada IC lampu yang terbakar ya. Nah, itu berasap ya. Itu adalah transistor
atau transistor kaki 3 ya, biasa berfungsi sebagai kontrol untuk lampunya atau IC lag-nya. Jadi sudah kita ketemukan ya bagian yang konslet itu di transistor kaki 3. Nah ini. Lalu tahapan selanjutnya ya kita copot saja untuk transistor itu ya. Jadi untuk kasus konslet itu tidak selalu di kapasitor ya. Dia bisa di transistor, bisa di IC, ataupun di komponen VBAT yang lain. Jadi ini sudah kita dapatkan yang short itu di transistor. Oke, setelah itu kita cabut, kita cek ya. Saya cek dengan power supply sudah tidak ada konslet, karena transistor yang konslet itu sudah dilepas. Wah ini kotor banget guys. Oke, langsung saya akan cek ya. Setelah konslet hilang, harusnya dia langsung nyala normal ya. Oke, saya coba dengan LCD baru karena LCD tadi itu sudah nggak layak ya. Ya, saya tekan tombol power, ternyata lampu keypad nyala tapi LCD mati lampunya ya. Wow, ini masalah baru guys. Aduh. Oke lah, ini ternyata lampu masih bermasalah ya, khususnya untuk di lampu LCD. Ya, biasanya untuk kasus Nokia 206 itu sering banget ya terjadi masalah di lampu LCD. Oke, karena ini sudah kita lepas transistor, lalu kita akan cari transistornya ya. Saya cari di HP bangkean ya, dengan Nokia, sama-sama Nokia itu biasa transistor sama ya. Lalu saya akan pindahkan. Nah ini berfungsi sebagai IC lampu ya. Mudah-mudahan dengan kita pasang atau kita ganti transistornya, permasalahan sudah down ya. Untuk masalah lampu LCD. Kalau untuk lampu keypad dia sudah berfungsi. Oke, ini saya pasang dari copotan Nokia ya. Dia bentuknya pokoknya kaki 3 itu transistor. Dan biasanya itu ciri-cirinya berdekatan dengan dioda ya. Ya, ini sudah saya pasang untuk penggantinya. Lalu kita cek ya, apakah nge-short tidak setelah kita ganti. Oh, aman ya, tidak bergerak jarumnya. Itu artinya transistor yang sudah kita ambil dari copotan itu tidak konslet ya. Lalu bersihkan. Ya, ini bersihkan dengan thinner lalu dikeringkan ya. Oke, lalu saya cek lagi. Setelah mesin saya bersihkan, lalu cek kembali ya. Transistor sudah kita ganti. Seharusnya nyala ya. Oke, saya tekan tombol power. Dan wah, masih tetap guys. Hanya lampu keypad yang nyala, LCD mati ya. Kalau secara remang-remang itu ada tulisan di LCD, tapi lampunya mati. Ya, kasusnya masih sama ya. Oke, kita akan bypass lewat jumper ya. Jadi LCD yang baru tadi kita copot bagian belakang, lalu kita jumper dengan kabel jumperan seperti ini ya di setiap sisi lampunya. Khususnya saya ambil yang bagian lampu tengah ya. Lalu tutup kembali dan nantinya kita akan bypass nanti atau jumper supaya lampu LCD nyala ya. Karena setelah kita ganti IC lampu itu masih tetap tidak mau nyala untuk lampu LCD. Oke, ini terpaksa IC lampunya juga dicopot sama dioda ya. Transistornya kita copot kembali dan dioda kita copot ya, jadi tanpa IC, karena kita akan melakukan metode jumper ya. Jadi metode ini adalah
solusi terakhir ya. Di saat setelah kita ganti transistor ternyata dia tidak down, ya kita copot kembali transistor beserta diodanya. Lalu kita bikinkan trik jumper yang seperti tadi ya. Di LCD, di lampu bagian tengahnya kita bikin jumperan di dua kabel atau kawat jumpernya. Ya, setelah itu ya kita nanti akan rakit ya. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan ya. Nah, ini sebelum kawat jumperan saya jumper ya, atau saya hubungkan, dia masih kondisi yang nyala itu bagian tombol keypad, tapi untuk bagian LCD masih gelap ya. Oke, di mana sih sebetulnya letak titik jumperannya? Nah, ini kabel yang sebelah kiri ya. Kalau dilihat dari depan, kabel sebelah kiri kita jumper menuju ke bekas pin ya, kaki transistor itu di sebelah atas ya. Kalau dari sini itu sebelah atas, kita tinggal jumperkan di titik pin itu. Lalu untuk di kawat jumperan sebelah kanan kita jumper di ground. Untuk di ground itu bisa di kuningan, bisa di kaleng ya. Nah, ini saya sementara jumper di kuningan seperti ini. Oke, setelah kita jumper semuanya, kabel positif negatifnya, lalu kita akan nyalakan ya. Kita cek dengan baterai, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dia nyala ya LCD-nya. Alhamdulillah muncul logo Nokia ya, jadi nyala sudah LCD-nya. Nah, seperti ini guys. Jadi ini lumayan rumit ya untuk kasus lampu di Nokia 206. Nah, setelah itu tinggal dirapikan saja. Dirapikan kabelnya sesuai dengan jalurnya tadi. Ya, modif serapi mungkin ya. Jangan sampai deleler kabelnya. Deleler tuh apa ya? Ya, pokoknya serapi mungkin, disolasi. Nah, itu ada penampakan ya, sudah saya rapikan, saya solasi supaya dia tidak ngeground atau nempel di negatif ya. Lalu saya cek dengan power supply, dia tidak ngeground. Saya cek dengan baterai, tidak ngeground ya. Yang penting kabel itu kita usahakan tidak nempel di ground, karena ini kabel jumperan ya. Oke ya, setelah itu tinggal dirapikan. Jadi sebetulnya untuk perbaikan HP rongsokan khususnya Nokia ini malah justru ribet ya. Ribet dan kadang itu bertele-tele. Tapi ya itulah uniknya ya. Berbeda untuk di kasus-kasus Android. Jika kerusakan ini yang kita perbaiki ini. Jika kerusakan ini yang kita perbaiki ini. Tapi kalau untuk di rongsokan biasanya selesai satu tumbuh 1000 ya. Ini kan awalnya itu kan karena konslet ya. Konslet sudah kita temukan, kita ganti komponennya, tapi permasalahan timbul, yaitu no backlight. Nah, ini sudah saya ambilkan casingnya ya, dan tentunya bling-bling kacing-kacing. Senengannya kok pink. Wah. Oke, ini saya pasang ya. Ya, kebetulan adanya warna ini sama warna putih ya guys. Jadi saya pilih warna bling-bling kacing-kacing saja. Ya, ini sudah saya pasang dan kita tinggal cek ya untuk di bagian sinyal apakah muncul ya. Nah, ini aktifkan mode pesawat, tidak usah ya. Kita pilih apa ini, bahasa Indonesia. Oke, ini sudah muncul ya, sinyal sudah muncul dan alhamdulillah sinyal penuh. Lalu cek operator. Oke, cek operator, respon cepat ya. Ini untuk tombol-tombolnya semua berfungsi dengan baik.
Lalu saya coba cas. Wow, pengisian daya tidak didukung. Ini sudah selesai, tambah lagi ini pengisi daya tidak didukung ya. Wow, masalah lagi di pengecasan. Oke, lanjut saja lah, abaikan saja itu. Lalu kamera, memprihatinkan kamera. Aduh, ya yang penting ya kalau dijual-jual murah lah ya, supaya yang penting itu kan fungsinya bisa buat nelpon ya, SMS. Oke, kita coba untuk buzzernya, nada deringnya, suaranya bagaimana. Seperti ini ya suaranya. Ya lumayan ya kalau untuk di suara itu yang dia 206 dulu terkenal juga kencang ya dan nyaring. Ya seperti itu ya. Oke ya, begini keadaannya ya, masih ada PR-nya, tidak mau ngecas atau tidak didukung. Oke, kita ritual pengelitian. Are you ready? Itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih atas supportnya ya, tetap semangat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.